Fadlizon, Menteri Kebudayaan, tiba-tiba membuat pernyataan yang menghebohkan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon lagi-lagi jadi sorotan. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Padahal laporan tim gabungan pencari fakta ada, kesaksian korban ada, pengakuan PBB melalui pelapor khususnya juga ada. Tapi bagi Bang Fadli, si paling sejarah, semua itu cuma gosip warung kopi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menolak meminta maaf seperti yang dituntut koalisi masyarakat sipil terkait pernyataannya tentang sikapnya mempertanyakan adanya pemerkosaan massal saat tragedi kerusuhan Mei 98. Pernyataan sikap perempuan Tionghoa Indonesia Emas. Salam persatuan. Kami adalah organisasi dan aktivis dari perempuan Tionghoa Indonesia Emas, disingkat PTIE. Organ yang ikut andil memperjuangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sampai dengan 2029. Baru-baru ini kami dikejutkan dengan pernyataan Menteri Kebudayaan terkait tragedi Mei 98 yang salah satu korbannya adalah perempuan Tionghoa. Inti pertanyaan yang kontroversial itu adalah bahwa pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 98 itu hanya rumor karena tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian maupun pelaku. Perempuan Tionghoa Indonesia Emas sebagai organ relawan merasa terpukul dengan pernyataan tersebut. Awalnya sejak dimulainya Pilpres hingga terbentuknya pemerintahan ini, kami tidak mau mengulik luka lama, peristiwa tragis yang menimpa saudari-saudari kami yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual ketika itu. Kami hendak menatap ke depan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar semangat itu, kami mau menjadi bagian dan merapat ke dalam barisan terdepan mendukung Prabowo Gibran, walaupun tantangan itu tidak kecil dan banyak yang mencibir. Peristiwa kekerasan yang disebut tragedi atau kerusuhan Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa, terutama perempuan kala itu, adalah fakta sejarah yang tidak dapat dihilangkan atau dikatakan tidak ada. Peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa adalah perempuan pada saat Mei 1998 tercatat di Komnas HAM PBB yang sekarang disebut Dewan HAM PBB melalui Special Rapporteurs, suatu badan yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Juga organisasi Amnesty International atau Human Rights Watch. Catatan-catatan peristiwa kelam kala itu telah menjadi perhatian khusus dunia internasional. Dalam tatanan nasional, tidak kurang
Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini dan hasilnya adalah telah terjadi pelanggaran HAM berat. Data tentang adanya kerusuhan Mei yang dimulai dari tanggal 13 Mei 1998 sampai dengan 15 Mei 1998 tercatat di harian Kompas, media Indonesia, dan media nasional lainnya. TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk oleh negara di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie juga menemukan data tentang adanya kerusuhan Mei 98 yang memicu pemerkosaan perempuan Tionghoa Indonesia dan bahkan menimbulkan korban nyawa. Kita tidak sekedar menggunakan parameter berita yang menyatakan adanya pernyataan kerusuhan Mei 98 oleh Komnas HAM dan TGPF. Akan tetapi dilanjutkan pernyataan Presiden B.J. Habibie kala itu dalam sidang umum MPR pada tanggal 16 Agustus 1998 yang rekamannya dikutip oleh CNN pada tanggal 16 Juni 2025 dan diperkuat dengan pidato Presiden ke-7 Bapak Jokowi seperti termuat dalam Kompas TV tanggal 27 Juni tahun 2023 yang menyatakan salah satunya adalah pelanggaran HAM berat pada Mei 1998 yang membawa korban kekerasan dan lain-lain. Dari fakta dan referensi yang disebutkan di atas, tidak perlu lagi disembunyikan bahwa memang terjadi kerusuhan Mei 1998 yang korbannya terutama adalah etnis Tionghoa, khususnya pemerkosaan terhadap kaum perempuannya. Atas dasar kemanusiaan, peristiwa kelam itu tidak boleh dihapuskan dan tetap harus tercatat sebagai catatan hitam sejarah bangsa ini agar tidak terulang di masa depan. Seandainya pena itu akan luntur dari catatan sejarah, kami yang merupakan bagian dari sejarah kelam kala itu akan menyiapkan 1 juta pena untuk terus mengukirnya hingga ke anak cucu kami. Dan dalam kesempatan ini, perempuan Tionghoa Indonesia Emas ingin menyatakan bahwa kami tidak sedang mencari kesalahan dan pembenaran atau mengorek luka lama, lalu mencari dalang dalam kasus itu. Karena kajian hukum banyak hal-hal yang sulit untuk menyalahkan siapa dan siapa di balik semua kejadian itu. Karena sekarang pada konteks itu, kami hendak menguburnya dalam-dalam. Tapi bukan berarti kami melupakan semuanya. Karena yang kami kubur bukanlah sejarahnya. Akan tetapi para pelaku dan atau dalang dari kasus itu. Tidak kepada sejarahnya. Atas dasar alasan-alasan di atas, PTIE mengajak semua anak bangsa, khususnya kaum perempuan yang dilahirkan sebagai etnis Tionghoa, untuk tidak melupakan peristiwa ini sebagai bagian dari sejarah kelam dan jangan sampai terulang lagi. Selanjutnya, kita akan dukung terus pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran sampai selesai. Kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo agar menyimak dan mendengarkan seruan kami dan jangan membiarkan upaya untuk menghapus catatan kelam ini dilanjutkan. Kepada Bapak Fadlizon, biarkan sejarah itu tetap menjadi catatan kelam yang harus tetap tercatat di dalam buku sejarah agar anak cucu kita mengetahuinya dan tidak membiarkan tragedi kelam tersebut
terulang kembali. Demikian pernyataan kami. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Elizabeth Majueti, Ketua Umum Perempuan Tionghoa Indonesia Emas atau PTIE. Indonesia Maju, Indonesia Emas bersama PTIE, Perempuan Tionghoa Indonesia Emas.